bertemu dengan Engkau di kota yang kudus, kota yang indah, yang Engkau sediakan bagi kami. Dan hari-hari ini adalah kami dibawa untuk Engkau persiapkan kami, agar tak kala Engkau datang untuk menjemput kami, semua kami telah siap untuk bertemu dengan Engkau dan menempati surga, kota yang kudus, indah dan mulia. Tidak ada kematian, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Tempat yang indah di dalam kekekalan. Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu. Apa yang Engkau mau dari setiap kehidupan kami? Berbicara lewat hamba. Kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap terima kebenaran. Sama-sama katakan. Amin. Selamat sore. Belum pernah ketemu saya mungkin ya, beberapa belum pernah ketemu ya. Lagu tadi Apong mengajak kita ke surga. Mau? Mau nggak? Kalau sekarang diajak mau nggak? Nggak pakai mikir? Sungguh loh ya. Kiranya terjadi sesuai imanmu ya. Ada yang ragu-ragu nggak kira-kira? Di sini siapa yang punya kesulitan? Dijiwir orang sakit nggak? Ditempeleng sakit nggak? Nggak enak kan? Di sini ada air mata. Ketika kita kehilangan, kita nangis. Ketika kita dijubit orang, ditempeleng orang, disakitin orang, sakit. Ya. Kemudian ada kematian. Enak nggak dunia ini? Enak nggak dunia ini? Air mata ada kesakitan, ya, ada kesedihan, ada kematian. Enak nggak? Enak atau nggak enak? Hah? Kalau enak nggak mau ke surga? Ayo, enak atau nggak enak? Kalau nggak enak, Tuhan tawarkan surga, ya. Tapi kalau bumi enak, Tuhan nggak perlu tawarkan surga. Ngapain? Kalau bumi ini enak, Dia nggak perlu tawarkan surga. Saudara mau milih mana hari ini? Kita pilih mana hari ini kehidupan ini? Sama. Kita hari ini cari Tuhan juga mikir, apa sih yang dicari dari Tuhan ini? Kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, isinya berkat. Semua berkat. Dengan orang diberikan berkat, tambah kenal Tuhan nggak? Yuk. Orang diberikan berkat, kenal Tuhan nggak? Enggak. Sudah terbukti nyata. Orang Israel orang paling bebal kan? Kenapa dia paling bebal? Karena buat dia yang namanya berkat mujizat nggak bisa untuk mengenalkan Tuhan. Marah mereka nagih terus. Karena seorang anak kalau dia diturutin terus, apa yang terjadi? Makin dikasih, makin minta. Apalagi gampang. Sedikit-sedikit kasih mujizat, dikit-dikit kasih mujizat. Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Orang Israel. Orang Israel merasa bangsa yang dipilih, wis pokoknya sombongnya nggak karu-karuan, ya. Kita nggak mau jadi seperti itu. Kita nggak mau, kita belajar dari Firman. Firman mengajarkan makin hari makin dewasa, ya. Kita lihat sekarang perbandingan nilai. Tadi kota surgawi di sana tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kesakitan, tidak ada kematian. Tapi waktu orang diajak ke sana masih muter-muter. Orang yang bijaksana itu dia tahu nggak tujuannya? Kalau orang bijaksana tahu nggak tujuannya? Tahu kan? Kita pasti mati atau pasti hidup? Pasti mati kan? Semua lo pasti mati di sini. Kalau orang bijaksana dia persiapan nggak? Persiapan nggak? Persiapan kalau bisa semaksimal mungkin. Ya, siapa tahu hari itu besok? Siapa tahu hari ini 1 jam lagi? Nggak ada yang tahu. Tapi kita persiapkan baik-baik. Jangan sampai biasanya ada budaya begini loh. Ojo ngalup. Ini bukan ngalup. Ini orang bijaksana. Sudah tahu bertempur, harus berdisiapkan semaksimal mungkin, sesiap-siapnya mungkin. Kalau saudara nggak mempersiapkan diri sekarang, kapan lagi? Saya mau tanya nih. Kalau nggak persiapan sekarang, kapan Pak Joni? Harus sekarang. Ada nggak kita bisa ngomong, nggak usah nanti aja? Bisa? Mau seperti itu? Nggak pakai persiapan?
Nanti aja pokoknya wis wayane ya wis. Mau seperti itu? Enggak loh. Persiapannya dikejar sekarang loh. Ingat, keselamatan ini enggak gampang. Tidak gampang. Susahnya luar biasa, ya. Susah. Yuk kita belajar. 1 Korintus 9 ayat 23. Belajar dulu dari rasul-rasul ya. 1 Korintus 9:23. 1 Korintus 9:23 sampai ayat 27 Pak Jeli. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Oke. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. 24-nya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa. Paulus menggambarkan ini pertandingan. Ini nggak bisa dihindari, ya. Mau nggak mau, yang namanya masuk gelanggang, mau ikut pertandingan nggak? Harus ikut bertanding, nggak bisa nggak. Pertandingan ini diibaratkan pertandingan lari. Semua start harus berlari. Kapan startnya? Kapan startnya ini? Pertandingan ini kapan startnya? Waktu kita lahir sudah start berlari semua. Sekarang di posisi mana kita hari ini? Pertandingan ini sampai di mana hari ini? Waktu lahir itu sudah start. Semua pertandingannya menuju ending kita. Ending kita kematian. Posisi hari ini di mana kita hari ini? Ada yang mau finish? Ada yang di tengah-tengah? Ada yang cuman sisa 1 meter. Ya. Terus 25-nya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Oke. Dalam pertandingan susah nggak? Apa ada orang mau pertandingan karena pertandingan lari naik becak supaya cepat lulus? Bisa? Pertandingan kita harus fair. Tuhan juga mau fair, ya. Anda harus persiapkan fisik, persiapkan mental, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Kristus itu shortcut, jalan pintas, ya. Dulu hukum Taurat mengatur orang untuk ketemu Tuhan dia harus berusaha dengan dirinya. Sehingga hanya orang-orang yang bisa melakukan hukum baru ketemu Tuhan. Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang luar biasa. Dia buat gampang. Untuk pengampunan dosa cukup percaya kepada Yesus. Gampang kan? Tapi banyak orang enggak? Karena gampangnya ini malah bingung. Kok segampang itu? Kok enak? Pernah terbesit seperti itu? Pernah ada orang yang berkata, kok gampang ya iman Kristus, tinggal percaya selamat? Belum. Kita masih hidup, kita nggak disalib bersama-sama Mas Yan. Ya, kita masih bisa bernapas, masih bisa ada waktu. Waktu ini kita pergunakan apa ini hari ini? Mempersiapkan diri kita dalam segala hal. Kita ketika menjadi Kristen nggak boleh malah asal-asalan. Ayat 26-nya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarang memukul. Larinya ada tujuannya nggak goalnya? Kemana goal kita? Sampai finish. Sampai finish untuk meraih mahkota. Begitu juga dengan Paulus ketika melatih untuk bertinju. Melawan siapa dia? Lawan siapa pukulan-pukulannya dia? Lawan sesama peserta? Atau lawan siapa? Lawan iblis. Tawaran-tawaran yang tawarkan. Paulus melatih dirinya dengan latihan yang ekstrim. Saudara kalau mau bertanding lawan setan, gimana caranya? Hari ini saya mau tanya. Saudara lawan saudara ini gak kelihatan. Lawan saudara penuh dengan kuasa di bumi ini. Gimana cara ngelawannya? Bisa sembarangan gak? Bisa ngawur gak? Gak bisa loh. Ini betul-betul latihan loh. Supaya waktu kita mukul betul-betul telak. Ya, ini gak gampang. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, supaya aku jangan ditolak. Latihannya Paulus main-main gak?
Nggak main-main. Dia sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ini nggak bisa satu hari, oh besok latihan selesai besok. Nggak bisa, ini perlu latihan. Ya, nggak gampang. Jadi orang Kristen hari ini nggak gampang. Jadi orang Kristen hari ini nggak gampang. Saudara ketika menjadi seorang Kristen, siap menderita nggak? Hari ini dengan menjadi orang Kristen siap menderita nggak? Harus siap. Nggak bisa kita enak-enak. Kita harus latihan tubuh kita. Latihannya lebih ekstrim lagi. Karena kita membawa nama Yesus. Kalau saudara membawa nama Yesus bisa salah-salah nggak? Nggak bisa kan? Pak Joni bisa. Karena Pak Joni pinjam nama Kristen. Pinjam status Kristen. Dan Kristen ini adalah bahan olokan. Ingat, Yesus diolok-olok. Sehingga para pengikutnya disebut Kristen. Pak Joni meminjam nama Kristen. Pak Denny pinjam nama Kristen. Ketika kita pinjam nama Kristen, bisa sembarangan? Harus betul-betul latihannya nggak karu-karuan. Kalau pinjam nama Kristen, sudah siap menderita untuk dia. Harus siap menderita untuk nama Kristus. Kalau orang Kristen nggak berani menderita, ganti, cepetan ganti. Ya, kalau orang Kristen nggak mau menderita, cepetan ganti. Cari yang gampang, cari yang transaksional. Tapi Kristen tidak bisa. Ini suatu karunia. Ketika saudara berani mengaku sebagai Kristen, kita siap menderita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena mikul namanya. Ingat loh, nama itu dibenci sama dunia. Begitu saudara mengaku Kristen, siapa yang menyerang saudara? Makanya Paulus katakan, aku melatih tubuhku, bukan meninju sembarangan. Karena ada lawan yang bersiap-siap untuk menjatuhkan kita. Setiap orang yang mengaku nama Kristen pasti diincar yang namanya iblis. Dan iblis gak sembarangan. Dia tunggu kejatuhan saudara. Dia tawarkan macam-macam. Kuat gak kita? Kalau kita gak kuat, hancur. Hancur. Tapi Tuhan juga baik kan? Dia tahu kita gak kuat, dia berikan seorang penolong. Dia berikan Roh Kudus supaya kita kuat. Ya, yuk sekarang kita lihat lagi nih. Apa yang Paulus ajarkan? Perbandingan nilai dunia dengan Paulus kita belajar hari ini. Menurut Paulus, menurut Yesus Kristus, perbandingannya gimana hari ini ya? Mulai dari Yesus dulu. Yesus berkata, Matius 16 ayat 26. Perbandingan nilai ya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini bandingannya nih. Nyawa dibandingkan dengan apa? Nyawa kita dibandingkan dengan apa di sini? Dunia. Seluruh dunia. Arti seluruh dunia apa berarti? Semua dan seisinya loh ya. Semua dan seisinya. Bandingannya cuman dengan nyawa kita. Besar mana nilainya? Besar nyawa kita kan? Pak Denny dikasih seluruh dunia untuk menyangkal Yesus, mau nggak? Seluruh loh dikasih. Jadi semua uangnya orang sedunia kumpul di rekeningnya Pak Denny. Plus tanah se-Indonesia punya Pak Denny. Plus di Amerika punya Pak Denny. Dan seluruh dunia utuh miliknya Pak Denny. Mau? Mau? Loh ini dunia loh. Nggak main-main loh ini loh. Ini nggak main-main loh ini loh. Dunia dan seisinya utuh ditawarkan. Ibu mau? Wah masa? Ibu mau? Seluruh dunia loh ini. Apa mau? Coba pikir sekali lagi. Pikir sekali lagi baik-baik. Yesus mengibaratkan nyawamu dibandingkan seluruh dunia utuh. Ini seluruh dunia loh, nggak main-main loh. Kadang ada orang ditawarin gini loh. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Yuk kawin sama aku. Padahal cuman punya ya tanah 10 hektar gitu aja. Ya, punya mobil cuma 5 gitu aja. Terkiwir-kiwir nggak? Ayo coba bapak-bapak, coba. Ibu-ibu, misalnya hari ini dilamar pangeran. Karena kita tahu visi kita, wah, ini ketepaan ini. Coba, gimana kira-kira? Ayo gimana? Jujur aja. Dengan tawaran begitu aja, goyang kita hari ini. Goyang. Bisa. Masnya siapa namanya nih? Hah?
Noel, ditawarin 100 miliar Noel. 100 miliar. Besar nggak? Bisa apa saja itu Noel. Bisa enak-enak. Mau? Cuman gampang kok Noel. Jangan percaya Yesus. Gimana coba? Ah masa? Coba uang itu di depan mata. Bayangan dulu, jangan bayangan dulu. Bayangan dulu. Kita nggak boleh sok rohani hari ini. Jujur saja. Jujur saja. Jujur aja hari ini. Nih, dikasih. Coba. Jangan kan uang 100 miliar. Jangan wis. Nggak usah akeh-akeh. Hari ini kena penyakit. Gereja nggak bisa menyembuhkan. Dukun bisa menyembuhkan. Kesana nggak? Nggak usah jauh-jauh. Hari ini kena penyakit. Nggak usah jauh-jauh. Gereja didoakan nggak sembuh-sembuh. Didatengin nggak? Ayo jujur. Datang apa enggak ini? Sudah divonis umur tinggal 3 bulan. Didoakan pendeta nggak sembuh-sembuh. Penyakit bilang umurnya tinggal 3 bulan. Cari aja orang yang pintar atau diam di rumah sambil doa. Ada tawaran. Gimana? Syaratnya gampang. Minum air jampi-jampi. Gimana sekarang? Ayo. Milih mana hari ini? Milih mana nih? Masa? Kalau milih Yesus, apapun keadaanmu, engkau nggak akan goyang. Ya, engkau nggak akan goyang. Karena engkau tahu siapa yang harus dipilih. Ingat, tawar Tuhan sampai bandingkan nyawamu dengan satu dunia utuh. Dunia lo nggak ada bandingannya. Apalagi saudara sekarang mau cari remeh-temeh, malu nggak sama Tuhan? Kalau Tuhan mau tak kasih semuanya loh, wes PNKP. Tuhan janji seperti itu nggak? Tuhan janji seperti itu nggak? Tuhan janji seperti itu nggak? Iya. Jangan khawatir perkara makan dan minum. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau bangsa-bangsa nggak mengenal Allah, cari Tuhannya untuk perkara makan minum. Katanya Tuhan nggak usah bingung. Tidak usah bingung. Cari dahulu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Semuanya ditambahkan. Ingat, ini janjinya Tuhan. Ya. Nilaimu dibandingkan dengan seluruh dunia masih berharga nilaimu hari ini. Makanya jangan jual murah. Ya. Jangan jual murah. Kalau ditanya orang nilaimu berapa? Seluruh dunia beserta isinya, pabrik nikel, tambang tembaga, pabrik emas, pabrik kecoa, semuanya masuk semua, ya. Tidak sebanding dengan nilai kita. Tidak sebanding. Walaupun Pak Denny rumahnya kecil seperti ini, nilainya mahal nggak? Mahal nggak? Mahal. Semua lo kita mahal. Jiwa kita nilainya mahal banget, ya. Makanya banyak orang kadang-kadang, banyak orang itu minder. Makanya saya bilang, Pak Denny, kita sama Bapak sama. Jangan hormati saya. Kita sejiwa dan satu roh. Ngapain harus hormat sama manusia? Ya, kita sama-sama kok. Jangan minder, jangan takut. Ya, nilai kita itu lebih dari dunia. Nilai kita itu jauh melebihi dunia. Sampai Tuhan bilang gini ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Sehingga kita tahu hari ini nyawa kita jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Ini nggak macam-macam loh, nggak main-main loh ya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kalau saudara kehilangan nyawa, bisa tak dibeli dengan harta di dunia? Nggak bisa. Dan nyawa itu akan selama-lamanya hidup. Ya. Kalau mau belajar tentang nilai, kita belajar lagi dari Salomo. Ya, yuk. Salomo dengan kehebatannya, dalam berkatnya, dalam segala-galanya. Kadang-kadang orang, wah, aku hidup di dunia kepingin punya uang banyak, punya berkat banyak. Kita belajar dulu dari Salomo. Pengkhotbah 2 ayat 10 sampai 11. Pengkhotbah 2 ayat 10 sampai 11. Pengkhotbah 2 ayat 10 sampai 11. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Stop dulu. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Mata melihat apapun yang diingini. Salomo bilang, semuanya dia ambil. Semuanya dia mau. Mau seperti Salomo? Ini pengalaman loh. Alkitab mengajari pengalaman yang terhebat. Salomo pokoknya matanya kepingin apa, dia turutin. Enak gak? Noel enak gak Noel?
Pokoknya mata kepingin apa keturutan. Enak nggak? Enak dah manusia dah. Kita belajar sekarang. Kira-kira kalau sampai mata kita diturutin seperti itu, kita kan cari ini sebetulnya. Manusia kan belum pernah ngalami seperti itu, tapi Alkitab mengajarkan ada orang yang sudah seperti itu, ya. Asal matanya kepingin, semuanya diturutin. Terus lanjut Pak Juli. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Pokoknya yang penting hatiku seneng. Ya, matanya mau apa, hatinya mau apa. Pokoknya yang penting hatiku seneng. Semua gampang. Terus? Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Seneng nggak? Bisa bekerja, kemudian apapun yang kita mau bisa diturutin. Kalau fokus kita cari seperti itu, kita harus belajar dari Salomo. Apa? Yang ayat 11-nya? Ketika aku meneliti segala Hasilnya tadi ya, yang bisa beli segalanya, bisa hatinya dituruti semuanya. Hasilnya, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Sampai Pak Salomo bicara seperti itu, artinya apa coba? Ternyata semua ini nggak ada gunanya. Ini loh nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Mau belajar lewat Salomo. Apa hasilnya Salomo? Salomo punya kekayaan, matanya kepingin perempuan cantik, ini kawin, ini kawin, ini kawin. Kepingin itu ambil ini apa? Sampai istrinya 1000. Puas? Enggak. Tidak ada puas. Salomo kita belajar. Dari Salomo kita belajar ternyata harta bukan nomor 1. Bahkan Tuhan tadi bandingkan seluruh dunia kau ambil, kau ono gunanya. Ya. Dari Salomo kita belajar semuanya tidak ada gunanya. Kalau begitu, mau ikuti firman enggak? Apa yang firman ajarkan hari ini? Ya. Firman mengajarkan begini, ini. Apa saja yang membuat saudara jauh dari sorga? Firman mengajarkan apa? Kita kan mau menuju sorga nih. Segala sesuatu yang merintangi mau dipelihara atau dibuang? Ya, perlahan-lahan nih. Kita baca nih ya. Matius 18 ayat 8. Ini kita sekarang sehat semua kan? Sehat semua ya? Kita mau ke surga ini hari ini. Matius 18 ayat 8. Matius 18 ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau. Stop. Jika tangan atau kaki kita hari ini menyesatkan kita, Alkitab ajarkan apa? Penggalah dan buanglah itu. Bayangkan ini. Mau menuju kerajaan surga nih. Jika kakimu atau tanganmu menyesatkan engkau, Alkitab perintahkan apa? Penggalah, buang. Serem nggak ini? Serem nggak? Serem banget nih. Sebetulnya apa kata-kata Tuhan seperti ini? Kira-kira tubuh ini sama Tuhan perlu dilus-lus lagi, perlu diperenak nggak di bumi ini? Enggak. Kalau tanganmu atau kakimu membuat engkau tersesat, potongan, buangan. Sudah siap seperti ini kira-kira? Kita kalau ada perintah seperti ini siap nggak hari ini? Tangan dipotong Tuhan. Laku dong iki. Besok nggak kelambi api nanti. Kaki dipotong, gimana aku jalannya? Coba bayangkan. Bayangkan. Lo nggak boleh ketawa ini, nggak boleh. Ini serius ya ini. Ini serius ini. Ya, Pak Juli misalnya gini. Ayo, jika tanganmu, kakimu membuat kita jauh dari kerajaan sorga, kita perintahkan dan Tuhan Yesus perintahkan, penggal buang, kirim ke tukang goreng. Ya. Loh, ini perintah loh. Apa yang kita buang hari ini? Gimana tangan bisa menyesatkan? Bisa nggak tangan menyesatkan? Bisa. Kaki bisa menyesatkan? Bisa. Yang dimaksud bukan arti jasmani, tapi ini arti rohani. Ketika tanganmu engkau pakai untuk berbuat dosa, ketika kakimu melangkah untuk berbuat dosa, penggal buang itu. Lebih baik kita kudung masuk dalam kerajaan sorga. Ya lebih baik kita nggak mampu. Lanjut lagi Pak Jadi. Karena lebih baik bagimu
masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ayat 9-nya, mata dan kaki kita sudah bisa beresin. Ya. Sekarang lebih tajam lagi, 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Tegas nggak kalimatnya? Jika matamu menyesatkan engkau. Apa perintahnya? Cungkil dan buang. Apa arti mata disuruh nyongkil? Berani? Berani? Lah aku ndelok bojoku ya apa? Gimana aku bisa menikmati keindahan dunia? Apakah Tuhan bilang cungkil mata untuk jasmani? Enggak. Ini mata jasmani yang rusak. Mata jasmani yang merusak mata rohani. Mata jasmani yang dipakai oleh setan untuk melihat dunia dan mengingininya. Kalau sampai seperti itu menghalangi kerajaan sorga. Katanya Tuhan, cungkilan, buangan, suruh orang goreng. Sanggup? Dan ini perintah jelas loh. Tuhan gak main-main loh. Makanya kalau ada orang sakit hari ini, kalau engkau sakit, wong tangan sehat aja suruh buang, apalagi tubuh yang sakit. Berharga gak sama Tuhan? Kalau tubuh aja mau sakit, asal ketemu sorga, ngapain sayang-sayang? Tubuh sakit aja buang aja. Kalau tangan yang sehat aja suruh buang, apalagi tubuh yang sehat. Ini misalnya Pak Joni sakit, geletak di ICU, dirawat tubuhnya. Kalau hari itu ketemu surga nggak ada masalah. Jangan karena tubuh saudara berdosa sama Tuhan. Banyak orang karena tubuhnya berdosa sama Tuhan. Contoh sekarang, ketika jangan Noel lagi lah, nanti saya Noel badannya gemuk ini. Bapak ini aja belakangnya apa? Siapa namanya? Ronald. Ronald dikasih tubuh sama Tuhan. Tiba-tiba tubuhnya sakit. Masih muda. Umur berapa Ronald? 30. Tiba-tiba sakit, gak bisa gerak semua. Divonis umurnya tinggal hitungan jam. Gimana Ronald? Hari itu kita protes sama Tuhan kan. Tuhan kok nasibku jelek begini. Padahal besok 1 minggu lagi aku sudah tunangan, kawin. Sudah dapat pekerjaan yang enak. Aku divonis seperti ini. Gimana kira-kira hati Ronald? Hari itu Ronald merasa Tuhan adil gak? Pelayanannya getue. Semua belum datang, dia sudah datang duluan. Semua dilakukan, semuanya keren pokoknya wis. Pokoknya kalau orang dunia lihat, waduh ini rohani banget. Tiba-tiba divonis seperti itu. Ronald bicara apa sama Tuhan hari itu kira-kira? Tuhan, kok nggak adil ya? Aku pelayanan begini, kok hasilnya begini? Ronald mulai menggerutu. Boleh menggerutu sama Tuhan? Nggak boleh kan? Apa akibat? Kadang orang menggerutu kok begini ya? Kita pikir bahwa dengan menggerutu Tuhan malah kasihan kan? Kalau saudara pelajari Bilangan 11 ayat 1, bangsa Israel menggerutu, hasilnya malah ditaboki sama Tuhan. Baca dulu coba. Bilangan 11 ayat 1 baca. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ya. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Ya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di titik tempat perkemahan. Oke, stop dulu. Karena menggerutu, bukannya Tuhan malah sayang, malah bangkit murkanya, malah dihajar. Ingat, sama Tuhan hari ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ronald bicara itu nasibnya buruk, menurut kacamata Ronald. Tapi kita paham hari ini, Tuhan adil nggak? Ronald paham nggak Tuhan adil? Tuhan baik nggak? Tuhan maha kuasa nggak? Ya, Tuhan baik, Tuhan adil, pokoknya maha segalanya. Sehingga sebetulnya kita nggak bisa komplain sama Tuhan. Ya, Yesaya 45 ayat 5 ayat 6, coba aja dibacakan. Menurut kita nasibnya Ronald jelek, tapi kacamata Tuhan. Kenapa Ronald sampai dibuat seperti itu? Misalnya ini, Ronald 1 minggu lagi dia akan jatuh dalam dosa yang tidak bisa diampuni. Hari ini Tuhan perlu menyelamatkan. Orang bilang nasib buruk, tapi rohnya Ronald menganggap bahwa ini ketika dia dibangkitkan, waduh puji Tuhan ya, kalau enggak aku nyasar. Ya, terus baca. Yesaya 45 ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Oke, kita meyakini ya, tidak ada Tuhan lain, hanya Tuhan kita sendiri. Ya, ayat 7-nya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam.
Akulah Tuhan yang membuat semua. Nasib mujur, nasib malang, akulah yang membuatnya semuanya ini. Sadar kita hari ini kan bahwa semua otoritas ada di tangan Tuhan. Nasib buruk, nasib malang tergantung dari kacamata siapa. Kacamata Tuhan, ya, yang namanya kacamata Tuhan selalu nasib baik. Manusia selalu memandang kadang-kadang putusan Tuhan dia tidak mengerti. Tapi hari ini kita mengerti. Apa yang kita lalui hari ini semuanya itu nasib terbaik. Nasib kita ada di tangan Tuhan. Jadi nggak boleh kemerungsung, nggak boleh menggerutu, ya. Kalau mau menggerutu, mau kemerungsung, sayang, ya. Kita lanjut Matius tadi. Matius 9, Matius 18 ayat 9 Pak Juni. Matius 18 ayat 9 tadi. Kita ulangi. Matius 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, congkilah Dan buanglah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Mata jasmanimu buangan, masih ada mata rohani. Kalau mata jasmanimu sudah mulai merusak, cegah itu, buang. Pakai mata rohani kita, ya. Pakai sekarang, hari ini, pakai mata rohani kita untuk melihat keagungan Tuhan, untuk melihat cintanya Tuhan, ya. Lukas 18 ayat 18, coba. Tubuh aja sudah disuruh buang. Congkil buang, mata kaki buang sekarang. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara tentu sering kan firman ini kan. Ada seorang pemimpin yang baik mau cari hidup kekal. Ayat 22-nya Pak Juli. 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah." Kalau Yesus, orang ketemu Yesus mau cari hidup kekal, Tuhan tahu nggak? Kira-kira orang ini hatinya di mana? Tahu kan? Harusnya kalau dia seorang pemimpin yang baik, dia sudah ikuti ajaran Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, semuanya udah dilakukan. Dia baca kisah Abraham nggak? Orang baca Taurat, baca kisah Abraham nggak? Orang Israel itu mengaku anaknya Abraham. Dia pasti baca tentang kisah Abraham. Abraham ketika Allah meminta anaknya untuk dikorbankan, korbankan nggak? Yesus cuma minta, hartamu buangan, jualan. Orang ini mau nggak? Dia bingung. Padahal kalau seandainya dia buang beneran, Tuhan bisa ganti lagi nggak? Sangat bisa. Justru dia karena nggak percaya, kok ikut Tuhan dipikirnya susah, dia nggak mau. Hari ini loh, ketika saudara datang ke gereja ini, sudah bukan lagi saudara meributkan yang harta, sudah bukan meributkan kesembuhan, sudah bukan meributkan tubuh ini, tapi betul-betul kepingin dapat sorga. Nggak ada bandingannya ini, ya. Wong Tuhan aja orang punya harta suruh buang kok. Kalau engkau cari Tuhan hanya karena harta, Tuhan nggak suka. Saudara nggak dapat apa-apa malahan, ya, nggak dapat apa-apa. Itu pekerjaan tukang sihir, ya. Tukang sihir itu selalu membuat senang orang yang diikutinya. Tukang sihir itu keberadaannya mau dihargai orang, mau menyenangkan orang. Yang dia nggak peduli saudara mati apa enggak, yang penting dapat benefit. Itu tukang sihir. Hari ini tukang sihir bukan ada di luar, ada banyak tukang sihir sekarang, ya. Kita lihat baca, yuk. Zaman Firaun tukang sihir ada di dalam bersama-sama dengan Firaun. Keluaran 7 ayat 11, tolong bacakan Pak Juli. Keluaran 7 ayat 11. Saya baca ya, Pak Juli baca ya. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Biasanya tukang sihir itu sukanya dekat sama yang besar-besar, raja, pejabat, orang-orang kaya. Banyak dia nempel supaya dapat hasil, ya. Itu zaman Firaun. Zaman Rasul-Rasul, Kisah Rasul 8 ayat 9. Kisah Rasul 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. 10.
Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Tukang sihir biasanya suka memamerkan kuasanya, memamerkan sihirnya, seolah-olah kita paling penting. Terus? Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Bisa terjadi di gereja nggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Kalau sihir di gereja mantranya apa kira-kira? Kalau tukang sihir punya mantra, kalau sihir di gereja mantranya apa hari ini? Hah? Firman ini bisa dipakai mantra nggak? Bisa. Begitu yang ngomong firman, Noel, Ronald, kelepak-kelepak semua ini. Kalau yang dipakai sama tukang sihir ini firman, betapa bahayanya. Hari ini banyak. Kita harus bisa melihat dengan jeli. Mata satu kita, mata rohani kita harus jauh lebih hebat hari ini, ya. Kenapa harus lebih hebat? Hari ini ada perjamuan suci kan? Apa arti perjamuan suci hari ini? Cuman makan tubuh darah Kristus? Setuju ya? Ini tubuh darah Kristus loh. Ini bukan liturgi biasa, ini luar biasa. Gimana cara makan tubuh darah Kristus? Tubuh darah Kristus ada roti. Yuk kita baca. Karena kita seringkali kita perjamuan suci tapi nggak ngerti artinya. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, tubuh Kristus adalah roti. Gimana cara makannya? Gimana cara makan tubuh Kristus? Dimakan pakai mulut? Hah? Pakai apa makannya? Saya lanjutkan. Ayat 53-nya Pak Juli. Ayat 53. Ayat 52-nya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Bego nggak orang Yahudi? Bego kan? Dia pikir, oh Yesus kanibal ini. Ya. Ayat 53-nya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Oke. Tubuh dan darah Kristus benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Cara makannya bagaimana? Yuk. Kalau kita masih bingung cara makan tubuh Kristus, kita nggak ngerti loh ini. Apa arti perjamuan suci? Ya, cara makannya gimana? Pakai mulut atau gimana nih? Yo Noel, kita belajar lagi nih. Aku adalah roti hidup. Tubuhku roti hidup yang aku pecah-pecahkan. Darahku adalah minuman. Benar-benar minuman. Cara makannya bagaimana? Hah? Loh, yuk kita mulai lagi. Tuhan mengibaratkan tubuhnya adalah roti. Dan tubuh Kristus adalah firman. Cara makan firman bagaimana? Mendengar, makannya pakai telinga dan pakai mata. Hebat nggak? Manusia rohani kita bisa mata dipakai makan, telinga dipakai makan. Hebat nggak? Hebat. Makanya Tuhan tadi bilang, kalau matamu menyesatkan kau buang. Engkau bisa pakai apa saja dalam mata rohanimu. Rohanimu ini sangat luar biasa. Telinga bisa dipakai makan, mata bisa dipakai makan, ya kan? Kita pakai firman pakai apa nih coba? Hari ini saudara makan firmannya Tuhan pakai apa nih? Bisa pakai mulut? Dengar. Ketika saudara di rumah makan firman-Nya Tuhan pakai apa? Mata. Itulah yang namanya perjamuan suci. Perjamuan suci itu bukan liturginya, tapi ketika saudara berkumpul membicarakan firman, membagi firman, saling menguatkan. Itulah yang namanya matematika sorga. Ada orang membagi harta, bukannya bertambah miskin, tapi bertambah kaya. Kalau harta dunia saudara bagi habis kok. Tapi harta sorgawi, saudara bagi-bagikan gak akan pernah habis. Ronald bisa memperkaya orang. Kalau ada Roh Kudus, Ronald pasti mau bagikan ke orang lain. Orang lain bisa kaya gak? Bisa.
Karena kekayaan surga tidak pernah habis. Ibu ini kaya nggak? Kaya. Dia punya kerajaan surga, dia punya harta di surga, dia bisa bagikan ke orang lain dan hartanya nggak akan habis. Pak Denny juga bisa kasih ke orang. Dan orang yang diberikan harta surgawi, dia juga bisa menjadi kaya seperti Denny. Itu matematika surga. Paham Noel ya? Kalau duit jasmani habis, tidak akan memperkaya orang. Kita nggak mungkin memberikan harta seluruh harta kita untuk orang kan? Nggak mungkin kan? Habis semua kalau asing melarat. Tapi kalau harta surgawi, Noel punya Roh Kudus, punya Yesus Kristus. Kalau ada orang lain minta, tukang bakso minta, mau kasih nggak semuanya? Mau kan? Kehilangan kasih Kristus nggak? Kehilangan Yesusnya nggak? Kehilangan Roh Kudusnya kan? Enggak. Tapi orang yang menerima Kristus tadi, dia juga jadi kaya. Itulah harta surgawi. Bagikan. Rahasia surgawi bagikan. Jangan buat kita tok. Kita perlu ngajak saudara-saudara kita yang lain. Kita perlu jiwa-jiwa untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya. Ini loh, hebatnya Tuhan Yesus Kristus, ya. Hebatnya manusia rohani kita. Dan ingat, Tuhan tidak mungkin mau memberikan sesuatu yang menjadikan saudara bertempur dengan saudara sendiri. Contoh, kita contoh ya. Waktu Abraham dikasih kekayaan, dikasih daerah yang sangat hebat kekayaannya, berkelahi nggak sama Lot? Berkelahi nggak? Oh, berkelahi. Nih, ayo baca Kejadian 13 ayat 6. Ayo baca nih. Tuhan nggak mungkin memberikan sesuatu kalau kita ini lemah. Ingat, harta itu seringkali jadi sumber malapetaka. Ya. Kejadian 13 Ayat 6. ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup puas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7-nya. Karena itu terjadi perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Periz diam di negeri itu. Oke. Bertengkar nggak? Karena sama-sama kaya, padahal sama-sama kaya loh ini. Bukan rebutan balung loh, sama-sama kaya. Berkelahi nggak? Berkelahi. Untung ini Abraham. Coba Pak Joni. Coba. Ini Abraham. Abraham ngalah. Coba orang lain. Kira-kira nggak ini? Pengacara sini, pengacara situ. Harta ini sumber konflik. Punya harta salah, punya harta salah. Iya, memang. Tapi kita dibekali kekuatan hari ini. Kita bukan konsentrasi sama harta, ya. Abraham sama Lot berkelahi. Anaknya, sekarang kita lihat anaknya, ya. Ishak berkelahi nggak? Kejadian 26 ayat 13. Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan sekian lama kian kaya. 14-nya. Menjadi sangat kaya. Yang mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Palestina itu cemburu kepadanya. Oke, ayat 15-nya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayah itu telah ditutup oleh orang Palestina dan ditimbun dengan tanah. Lihat, Ishak saking kayanya dan punya sumur yang airnya keluar, jadi masalah nggak? Masalah, ditutup sama orang-orang Filistin. Kekayaan pasti membuat banyak orang iri hati, ya, pasti banyak buat orang iri hati, dan Tuhan tidak mau berikan itu. Perjanjian lama itu sudah terjadi, membuat kita supaya bijaksana. Perjanjian baru dia rubah semuanya. Orang harus tahu apa yang diperlukan untuk diri kita, ya. Tuhan sudah rubah itu semuanya. Makanya kalau Noel suka baca Alkitab, Ronald sering baca Alkitab, cari satu ayat di perjanjian baru yang Tuhan Yesus membuat kita itu seakan-akan hanya cuma menjanjikan berkat jasmani. Tidak ada. Wong tangan suruh motong, harta suruh buang kok. Ngapain dia janjikan itu lagi? Ya, dia janjikan sesuatu yang jauh lebih sempurna, jauh lebih sempurna, tapi di tempat yang rapuh. Ya, kita punya kekuatan yang hebat, kita punya harta yang luar biasa, yaitu Roh Kudus, tapi di tempat yang rapuh. Tubuh ini rapuh, ya, tubuh ini rapuh, diperlengkapi dengan kekuatan Allah. Jaga itu baik-baik. 2 Korintus 4 ayat 7. Supaya kita sadar bahwa Tuhan pun perhatian, ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tuhan mengibaratkan tubuhmu itu hanya debu, tanah liat.
seperti periuk, gampang pecah, tapi di dalam periuk itu ada kekuatan Allah, yaitu Roh Kudus. Makanya Tuhan pun memperlengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus itu. Jaga baik-baik, ya, jaga baik-baik supaya kita benar-benar bisa mengalahkan yang namanya masalah penderitaan itu karena ada Roh Kudus. Sekarang kita lihat gambaran kota surgawi hari ini. Ya, dunia sudah kita lihat semua. Sekarang gambaran kota surgawi. Wahyu 21 ayat 10 sampai ayat 16 Pak Juli. Oh, sorry. Wahyu 21 ayat 10. Kita bergantian ya. Sampai ayat 27. Ya. Wahyu 21 Perlahan-lahan ya. sampai 27. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh kemuliaan Allah, cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Nah, bayangkan ya, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang-gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. 12 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Dan ia katakan dari atas, mempunyai seorang tongkat dari emas untuk gerbang dan temboknya. Tongkat gaya ngukurnya tok dari emas ya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Ia mengukur kota itu dengan tongkat 12.000 stadia panjangnya, dan lebar dan tingginya sama. Tahu 12.000 stadia berapa ukurannya? Pernah baca 12.000 stadia? 12.000 stadia itu kali 12.000, satu stadia itu 185 sampai 200 meter. Berarti panjang kota itu 2.400 kilo. Gede nggak? Sangat besar, ya. Panjang tingginya sama kota 2.400 kilo. Jakarta Surabaya cuma 700 kilo, ya. Jadi masih berapa lagi? 3,5 kali lagi. Besarnya, kok tingginya juga sama. Gede banget ya. Terus lalu ia mengukur temboknya 140 hasta menurut ukuran manusia yang juga ukuran malaikat. 1 hasta 45 cm kali 140. Tinggi temboknya 6.300 cm, 63 meter. Temboknya ya. Dan apa bahannya? Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu, ini bukan nilam ya. Dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keempat batu sardis, dasar yang ketujuh batu cempaka, dan yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu kisropras, dan yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Batu-batuan ini kalau ditaruh cincin berapa harganya? Mahal dok. Di sana cuma dipakai fondasinya tok. Bayangin loh. Bayangin, mau kan ke sana kan? Di sini nggak ada apa-apanya hari ini. 21. 21 dan 12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari 4 muti bagaikan kaca bening. Bayangin, di sini kita nyari emas 1 gram aja belani bertengkar. Di surga nanti jalannya tok dari emas murni. Berarti seperti tanah kan? Di sini emas 1 gram kerebutan, gegeran, gak usah dicari emas di sini. Kita cari di surga. Ya, terus. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Oke. Demikian juga domba itu. Kota itu miliknya siapa hari ini? Kota itu punya siapa? Punya Noel, punya Ronald, punya Apong, punya Pak Joni. Kaya nggak kita ini? Kaya banget kan? Bumi nggak ada apa-apanya. Sudah jangan lihat kekayaan bumi. Kita lihat, kita ini anak Allah hari ini. Kalau kita anak Allah, mental kita juga anak Allah. Kita nggak boleh mental budak lagi. Mental budak bangsa Israel. Waktu jadi budak,
Budak itu nggak punya tanah kan? Ya. Nggak punya harta kan? Ya. Nggak punya apa-apa kan? Makanya Tuhan tawarkan, yuk keluar dari Mesir, Tuhan berikan tanah, Tuhan berikan harta. Sekarang tawaran itu nggak berlaku buat kita. Kenapa? Karena kita anak Allah. Anak Allah ditawari harta dunia, mau nggak? Noel, tak tawari harta, mau nggak? Enggak. Aku sudah punya di sorga kayak gitu loh. Jalanku aja dari emas. Dasarnya aja ada permata. Ada bandingannya nggak? Nggak bisa. Dunia ditawarkan ke Noel nggak payu. Ditawarkan ke Apong nggak laku. Ditawarkan Ciulan nggak payu. Rumahku di sorga jauh lebih mewah. Dalannya itu ada emas. Ya, jalannya tok dari emas. Dasarnya, fondasinya batu permata 12 batu. Nggak ada apa-apanya. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Kenapa? Karena kita anak Allah. Ya, yakini itu, imani itu. Kita bukan orang sembarangan hari ini. Ya, dengan tawaran seperti ini, mau ke surga? Mau ya? Siap ya? Mau kapanpun, enak toh? Di surga ibu nggak usah gendong anak. Di surga nggak kepanasan. Di surga nyaman. Ada nggak di sini yang, gak usah banyak-banyak ya. Kita tes tubuh kita hari ini. Ronald kuat nggak tidur 1 hari? Nggak kuat toh? Noel kuat? Kan nggak, padahal nggak tidur kan enak nikmat di dunia. Tapi tubuh nggak kuat kan? Coba tahanan ngantukmu. Lah gregetan karpe dewe. Ada orang yang nggak bisa tidur gregetan. Ada orang yang tidurnya tubuh ini di bawah nggak bisa tidur, mangkel kan? Tapi di surga nanti nggak ada begitu-begituan. Semuanya enak. Di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada kesedihan. Di sana tidak ada kesakitan. Di sana tidak ada kematian. Kalau kesempatan itu ada hari ini, cepetan. Cepetan. Orang-orang Kristen yang punya kerajaan surga harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Kalau kita tahu bahwa kita punya surga, harta kita luar biasa. Kita bukan orang-orang sembarangan. Ya, di dunia boleh nggak punya apa-apa, tapi jiwa kita sudah yakin rumahku di sana jalannya tok, pekarangannya tok, emas murni. Pada ini punya kan? Punya kan? Ibu punya kan? Ronald punya kan hari ini kan? Karena kita mengaku dan diberi hak menjadi anak Allah karena kita punya Roh Kudus. Itu jaminannya. Kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa kita klaim-klaim sembarangan ya. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Acara berlanjut. Apa tolong nyanyikan lagu? Ada speakernya Pak jadi. Nah, pakai speaker aja deh. Kita sekarang untuk melihat, karena tangan kita sudah kita potong, mata kita sudah kita potong, kita pakai sesuatu yang rohani, ya. Kita berikan yang rohani jauh lebih kuat supaya kita tidak tersesat lagi. Pakai ini aja ya. Surga tuntun aku untuk mengenalmu, Bapa di surga tuntun aku untuk mendekat padamu. Sempat ku cari kekayaan dalam dirimu, sempat ku cari hanya mujizat dalam dirimu. Tanpa ku sadari betapa jauh diriku darimu, tanpa ku sadari aku salah melihat dirimu.
aku kembali ke jalan-jalan-Mu. Bawa aku kembali ke pelukan-Mu. Aku buta, ya Tuhan, tak kulihat cinta-Mu. Aku tuli, ya Tuhan, tak ku dengar suara-Mu. Buka mata batinku agar ku lihat keagungan-Mu. Bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikan-Mu. Dan bawaku ke jalan kedamaian-Mu. Dan bawaku ke dalam kerajaan-Mu. Tanpa ku sadari betapa jauh diriku dari-Mu. Tanpa ku sadari aku salah menilai diri-Mu. Bawa aku kembali ke jalan-jalan-Mu. Bawa aku kembali ke pelukan-Mu. Aku buta, ya Tuhan, tak kulihat cinta-Mu. Aku tuli, ya Tuhan, tak kudengar suara-Mu. Buka mata batinku agar ku lihat keagungan-Mu. Bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikan-Mu. Dan bawaku ke dalam kedamaian-Mu. Dan bawaku ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu apa yang bernilai bagi diri kami, yaitu nyawa kami. Ya, kami yakin Tuhan bahwa Engkau bukan dengan sia-sia menebus kami. Karena Kau tahu bahwa kami butuh kegagalan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan suci. Ini bukan menjadi acara liturgi biasa Tuhan, tapi ketika firman-Mu kami rasakan dan kami nikmati, menjadi kekuatan untuk roh kami.
Itulah tujuanmu Tuhan, dikatakan perjamuan suci. Semua ini hanya lambang daripada dirimu. Ketika kami mengingat kematianmu 2000 tahun yang lalu, Engkau rela memberikan tubuhmu yang terpecah supaya kami menjadi kuat. Bukan jasmani kami, tetapi rohani kami yang diperkuat, supaya daging kami pun juga turut merasakannya, bahwa ada kekuatan yang ekstra. Tubuh kami hanya bencana tanah liat ya Bapa, yang Kau perkuat dengan kekuatan Allah. Terima kasih Bapa, supaya kami yakin dan kami bisa menerima apa yang Kau janjikan, yaitu kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin.